Crosby adalah termasuk salah satu mamalia yang pandai berenang. Tapi tidak semua mamalia bisa berenang ya teman. Contohnya kayak otan. Sapinya besar banget ini. Udah sampai gini sampai jauh. Gede banget. Unyil istirahat dulu aja ah. Aduh. Bunda, ngapain sih mainin pasir? Ada unyil. Harimau Sumatera merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Raja hutan ini ditemukan mati mengenaskan di Desa Kapasesa, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan hasil nekrospsi atau tindakan pembedahan pada hewan mati, harimau ini dipastikan mati karena keracunan. Itu dia ikan layurnya. Beruntung sekali Otan bisa melihat kamu dari dekat, Sob. Ikan layur merupakan salah satu ikan dengan tubuh ramping dan panjang yang memiliki gigi tajam menyerupai gergaji. Wedeh, gagah dan keren banget ya si kucing besar ini, teman. Kalau lihat dari postur tubuhnya nih, siapapun yang berhadapan langsung pasti bakal lari ketakutan tuh, termasuk Otan. Tapi siapa sangka kalau saat masih kecil, si harimau ini ternyata sangat lucu dan menggemaskan loh. Apa? Kalian butuh bukti bukan janji? Oke. Kalau begitu, Otan bakalan kasih lihat nih ke kalian semua. Mainkan paman editor. Wah. Kayaknya Bunda punya bakat terpendam jadi atlet sepak bola nih. Ranis. Nih, Bunda bawa apa nih? Yuk, kita main yuk. Waladalah, lawan mainnya harimau tuh. Otan gak jadi ikutan deh, Bun. Takut. Perkenalkan teman, ini Ranis, harimau benggala yang baru berusia 5 bulan. Walaupun seekor betina, ternyata hobinya main bola, guys. Keluarga kucing besar dari India ini lagi aktif-aktifnya bermain, teman. Umur memang belum genap setengah tahun, tapi kuku dan gigi anak harimau sudah bisa menyebabkan luka serius jika kita tidak berhati-hati dengan hewan buas satu ini. Tetap waspada ya, Bun. Harimau itu punya mata palsu loh. Coba tebak, letaknya di mana? Sebentar, Bun. Otan cari dulu ya. Di mana ya bagian tubuh harimau yang menyerupai mata? Aha, ketemu. Teman di rumah lihat juga nggak? Itu loh di belakang telinganya. Ya, betul. Jadi, dua tanda putih di belakang telinga itu menyerupai mata yang berfungsi untuk mengelabui musuh-musuhnya. Oh, selain motif belang-belang pada tubuh harimau yang membantu ia menyerupai rumput tinggi saat bersembunyi, ternyata warna putih di belakang telinganya juga terlihat seperti mata. Wih, kamu jago berkamuflase ya, Sob. Nah, kalau tadi si Ranis punya warna loreng oranye pada tubuhnya, ternyata ada juga loh harimau benggala yang punya warna putih. Tapi ini bukan harimau jadi-jadian ya, alias harimau beneran. Perkenalkan teman, harimau-harimau lucu ini adalah Bakti dan Nawa. Kedua harimau benggala ini bukan albino ya, melainkan harimau yang memiliki dua salinan gen yang sangat langka, sehingga bulu mereka menjadi putih. Pintas kalau lihat mereka seperti boneka harimau ya, gemes. Karena mereka masih kecil, maka perawatan yang diberikan juga harus ekstra, teman. Salah satunya adalah membersihkan tubuh.
biar makin kinclong. Sebelum melakukan aktivitas, Sobat Totan ini selalu mandi pagi teman. Selain untuk menjaga kebersihan, mandi juga bisa membunuh bakteri yang bisa mengganggu kesehatan. Pemakaian shampoo tidak dilakukan setiap hari karena kulit Sobat Totan ini masih sensitif. Setelah mandi, kegiatan selanjutnya adalah berjemur. Sinar matahari pagi penting bagi sobat ini karena dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh. Harimau merupakan hewan teritorial teman. Wilayah kekuasaannya bisa mencapai 75 mil persegi atau sekitar 194 km persegi. Mereka memagari wilayahnya dengan urin atau cakarannya. Setiap teritori yang dimilikinya juga menumbuhkan kesadaran tentang bahaya. Oh iya teman, kalau tadi kita lihat anak-anak harimau benggala yang berasal dari India, sebenarnya Indonesia juga punya loh spesies harimau yang gak kalah keren dan masih eksis sampai sekarang. Yaps, 100 buat kalian yang menjawab harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Tapi saat ini keberadaan populasinya tiap tahun kian menurun. Oh iya teman, Sobat Totan ini merupakan predator utama pada rantai makanan. Mereka memiliki peranan penting bagi ekosistem, diantaranya mengendalikan populasi hewan yang ada di hutan. Namun saat ini berbagai ancaman kerap menghantui mereka, mulai dari perburuan satwa liar hingga pembukaan lahan pertanian. Semoga saja nasib harimau Sumatera ini tidak sama seperti harimau lain yang ada di Indonesia ya. Oh iya teman, saat ini Otan dan tim sedang berada di hutan Leuser, tepatnya di Soraya, kawasan ekosistem Leuser Aceh. Tim akan melakukan patroli jerat bersama peneliti dan beberapa ranger Forum Konservasi Leuser. Karena saat ini masih banyak para pemburu yang memasang jerat di hutan untuk berburu. Jelas ini sangat-sangat berbahaya karena jerat gak hanya bisa melukai, tapi bisa membuat satwa-satwa liar mati jika terperangkap. Selain melakukan patroli, paman-paman dari Forum Konservasi Leuser juga turut memantau harimau Sumatera di alam menggunakan kamera trap. Nah, sekarang kita cek hasil rekaman kamera trap yang sudah terpasang sebelumnya di lokasi lain yuk. Kira-kira hewan apa saja ya yang terekam? Otan jadi penasaran. Ya ampun, lihat teman, ada yang melintas depan kamera trap yang kita pasang tuh. Harimau memang memiliki rasa penasaran yang tinggi dengan benda-benda asing di sekitarnya. Wah, gak cuma itu saja teman. Ternyata indukan harimau Sumatera dan anaknya juga sempat terekam oleh kamera trap ini. Wah, so sweet. Selain itu, terlihat juga ada beberapa harimau jantan lain yang sedang melintas. Ya teman, konflik manusia dengan harimau bukan hanya merugikan manusia saja, tapi Sobat Totan ini juga. Raja hutan ini ditemukan mati mengenaskan di Desa Kapasesa, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan hasil nekrospi atau tindakan pembedahan pada hewan mati, harimau ini dipastikan mati karena keracunan. Ya ampun, semoga segala permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik ya, supaya tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Tapi nggak semua konflik berakhir tragis teman, seperti yang terjadi pada harimau Sumatera yang bernama Dara dan Ida ini. Mereka merupakan harimau Sumatera yang berhasil dievakuasi setelah berkonflik dengan manusia. Keduanya ditemukan di lokasi dan kejadian yang berbeda.
Setelah dievakuasi, harimau akan dikarantina terlebih dulu untuk dilakukan serangkaian pengecekan. Setelah dinyatakan sehat dan siap untuk kembali ke habitatnya, mereka pun tinggal menunggu untuk kembali ke alam liar. Untuk lokasi pelepasliaran harimau sebelumnya sudah dicek dan dipastikan aman. Oke, kalau begitu saatnya pelepasliaran. Oh ya, demi alasan keamanan, semuanya harus menjauh dari kandang saat penutup kandang ini dibuka. Wah, lihat! Mereka semua sudah keluar dan langsung lari masuk ke dalam hutan. Hati-hati ya sob, semoga kalian bisa hidup tenang di hutan tanpa diganggu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Minggir semua! Ada sapi ngamuk! Tenang sob, tenang, jangan panik. Beginilah kondisi di pasar hewan. Ada saja momen-momen yang membuat jantung dak-dikduk. Biasanya sapi yang mengamuk dipicu oleh faktor stres. Karena beberapa sobat hutan ini tidak terbiasa di keramaian, sehingga ia merasa terancam. Dan pada akhirnya, sapi-sapi ini akan mengeluarkan jurus membela diri alias nyeruduk. Sapi adalah termasuk salah satu mamalia yang pandai berenang. Tapi tidak semua mamalia bisa berenang ya teman. Contohnya kayak otan. Sapi memiliki 4 kaki yang lebih panjang di bahu dan lebih pendek di belakang. Anatomi inilah yang membuat sapi punya daya apung. Bahkan sapi sudah bisa berenang sejak usia anak-anak loh. Seperti sapi-sapi dari Pulau Sapudi ini teman. Mereka terbiasa berenang di laut saat proses pengiriman sapi dari Pulau Sapudi ke pulau lainnya. Hal ini dikarenakan di Sapudi tidak ada dermaga khusus untuk menaikkan atau menurunkan sapi-sapi langsung ke kapal. Sehingga para pemilik sapi terpaksa harus membawa sapinya berenang ke dalam laut. Sapi-sapinya dimasukin ke bawah, dia naiknya di bawah jadi aman, nggak kena air, nggak kena angin, dia nyaman. Oh, banyak kan di bawah kan itu kan tuh. Ayo. Berenang bisa memperkuat otot dan meningkatkan kebugaran kardiovaskular sobat-sobat hutan ini loh. Tidak hanya itu, air juga bisa memberikan efek menenangkan bagi mereka. Jadi bagus banget buat kebugaran kamu sob. Sama seperti manusia, ada sapi yang memiliki kemampuan berenang dengan baik, ada juga yang tidak. Tapi tradisi di Sapudi, semua sapinya tetap didampingi saat berenang di laut kok. Sehingga mereka aman dan tidak khawatir akan tenggelam. Syukurlah, kalau begitu otan jadi tenang. Teman, udah pada tahu kan? Kalau sekarang Bunda lagi di pulau dengan populasi sapi terpadat di dunia. Oleh karena itu, tiap 1 kilometer wilayahnya terdapat 175 ekor sapi. Wah, markas besar kamu di sini rupanya sob. Untuk membawa sapi-sapi ini ke laut memang dibutuhkan tenaga ekstra ya teman. Apalagi kalau sapinya takut sama air, mereka pasti akan berenang ke sana kemari dengan sekuat tenaga tuh. Kalau paman-paman ini sih pastinya sudah terlatih ya. Tuh, lihat saja. Dengan mudahnya mereka membawa sapi berenang dan mengangkatnya ke dalam kapal. Yang terpenting dalam membawa sapi berenang adalah pastikan kepalanya tetap berada di permukaan air seperti ini ya. Supaya mereka tidak terlalu banyak meminum air laut. Keistimewaan Pulau Sapudi sebagai sentral sapi terbesar di dunia memang sudah tidak usah diragukan lagi. Meskipun hampir setiap minggu ratusan ekor sapi keluar dari pulau tersebut, tapi sapinya tidak pernah habis teman. Hal ini dikarenakan eratnya hubungan masyarakat Sapudi dengan sapi, di mana sapi terlalu berharga untuk disembelih karena dapat memudahkan kerja para petani.
Tidak hanya itu, sapi juga ibarat tabungan, di mana setiap warga lebih memilih tidak memiliki harta benda yang berharga demi membeli sapi. Bahkan ada yang rela tidak makan demi membeli rumput agar sapi-sapinya bisa makan tuh. Wah, begitu spesialnya kalian diperlakukan di sana ya sob. Untuk menjaga kemurnian sapi Sapudi atau yang lebih dikenal dengan sebutan sapi Madura, masyarakat sekitar melarang sapi dari ras lain masuk ke Pulau Sapudi. Mereka takut kalau sapi dari ras lain bisa mengubah keturunan asli Dewi Sapi tuh. Nah, hal inilah yang membuat postur sapi Sapudi menjadi lebih kecil dibandingkan dengan sapi Madura atau sapi Bali. Itu karena mereka telah banyak mengalami inbreeding atau perkawinan sedara. Bunda, sepertinya ada yang kelupaan deh. Ini apa ya? Ah iya, Otan dan Bunda kan sudah janji mau ketemu Unyil di peternakan sapi. Dengar-dengar, peternakan ini sudah modern dan semuanya saling terhubung. Ayo deh Bun, langsung ke TKP sebelum Unyil nunggu terlalu lama. Let's go! Bunda siap. Let's go, Bun. Hei, Bunda sama Unyil mau kemana sih? Kok nggak ngajak-ngajak Otan? Yalah, ternyata lagi pada mau kasih makan sapi toh. Iya, Tan. Di sini sapinya ada banyak. Jadi bawa makanannya juga banyak. Unyil muter-muter nganter makanannya dulu ya, Tan. Kasihan sapi-sapinya, udah kelaparan. Oke kalau begitu, selamat bertugas ya Nyil. Semangat juga buat Bunda. Kasih mereka makan yang banyak, biar cepat besar. Jadi Bunda sama Unyil ini lagi di peternakan sapi Ungaran, Jawa Tengah teman. Namanya Kandang Bangkit Sapi. Sapinya besar banget ini. Udah cuma segini sapinya. Aduh, gede banget. Ayo, timbang berapa kilo ini? Wah, besar banget kamu sob. Otan jadi penasaran, berapa berat badanmu? Tan, beratnya 900,11 kilo Tan. Hampir 1 ton. Ya Allah, gede banget Tan. Tuh. Ya, gimana nggak gemuk Tan? Setiap hari kerjanya cuma makan terus. Pagi makan, sore makan, siang makan terus. Sapi ini merupakan campuran dari sapi simental dengan sapi lokal mas atau pegon. Dulu ketika awal dibeli, sapi ini beratnya hanya sekitar 600 kg saja. Setelah masuk ke kandang Bangkit Sapi, beratnya bisa melesat naik menjadi hampir 1 ton hanya dalam waktu 1 tahun. Wah, sepertinya cocok nih buat kurban tahun ini. Oh iya Nyil, dengar-dengar katanya di sini tuh peternakan sapi terintegrasi. Maksudnya bagaimana sih Nyil? Oh, jadi gini Tan. Terintegrasi itu tuh maksudnya semua yang ada di sini saling berkaitan. Selain peternakan sapi, di sini juga ada pabrik tahu yang limbahnya dimanfaatkan untuk pakan sapinya. Oh iya, nggak hanya itu aja. Untuk proses memasak tahunya, mereka menggunakan biogas hasil dari pengolahan kotoran sapi. Jadi bisa dibilang hampir nggak ada limbah yang terbuang ya. Keren banget kan? Wah, kalau gitu sih Otan salut banget. Seperti peribahasa, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Sah. Bunda di mana? Kemana sih Bunda? Katanya mau lanjut bantu-bantu. Yah, kok Unyil malah ditinggalin? Nyil, Bunda lagi bantuin bapak-bapaknya ini loh ngambil rumput, lagi ngaret mau buat sapi. Nih. Hah? Sebanyak itu Bunda? Ya sapinya banyak.
Oh, oke kalau gitu. Unyil bantu ya Bunda. Selain pakan konsentrat dan ampas tahu, sapi di sini juga tetap perlu pakan hijauan ya teman. Di sini mereka menggunakan rumput gajah dan juga kangkung sebagai pakan hijauannya. Pada dasarnya, sapi membutuhkan sekitar 30-35 kg rumput per hari. Oh, tekan ya Mas. Aduh, medune piye iki ya? Halo, Mas wis didonken yo kon piye iki Jal? Mengurep. Tuh kan, lagian ngapain naik-naik di atas itu? Sekarang jadi susah kan turunnya? Bunda. Bunda, ini kangkungnya. Tapi kenapa kangkung sih Bun? Karena kangkung itu mengandung vitamin dan mineral baik untuk sapi. Oh gitu ya Bun. Iya, ayo sekarang bantu Bunda bawain rumput. Oh ya teman, setiap pakan yang akan diberikan kepada sapi, semuanya harus ditimbang. Baik pakan hijauan, ampas tahu maupun konsentrat, semuanya sudah ditakar. Tan, kenapa di kandang sapi ini tidak bau? Kotorannya tidak bau karena kebutuhan makanan berseratnya itu tercukupi. Betul banget Bunda, makanan berserat sangat baik untuk pencernaan, sehingga kotoran yang dihasilkan juga tidak akan menimbulkan bau menyengat. Jadi kalau teman di rumah mau sehat, terus pencernaannya bagus, jangan lupa makan sayur-sayuran ya. Tahukah kalian kalau sapi bisa mengunyah makanan hingga 8 jam sehari dengan menggerakkan rahangnya sekitar 40.000 kali. Unyil istirahat dulu aja ah. Tapi Bunda tadi di mana ya? Aduh, mata Unyil kelipan pasir nih. Bunda, ngapain sih mainin pasir? Ada Unyil, ngapain Nyil kamu di situ? Bunda lagi bersihin kotoran sapi, kamu tiduran di situ. Aduh, Bunda. Untung cuma kelilipan gak pakai bau ya. Ya udah, bersih-bersih dulu sana. Oh ya teman, kali ini tim Si Otan sudah ikut dengan salah satu nelayan ikan layur. Biasanya para nelayan yang menangkap layur merupakan nelayan setengah hari. Maksudnya berangkat pagi pulang siang, bukan pergi pagi pulang pagi ya. Ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Asik. Bagus kan suara Otan teman? Untuk menangkap ikan layur, para nelayan biasa menggunakan jaring apung dengan panjang kurang lebih 800 meter. Dalam menurunkan jaring, kita tetap harus menjalankan perahunya ya, supaya jaring bisa mengembang dengan baik. Berhubung di sekitar sini juga banyak nelayan yang sedang menebar jaring, jadi kita harus berhati-hati. Pastikan jaringnya aman dan tidak tersangkut dengan jaring nelayan lainnya. Karena kalau sampai tersangkut, pastinya bakalan repot banget melepaskannya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita tunggu saja selama 2 jam. Biasanya, para nelayan akan mengisi waktu dengan beristirahat sambil memantau tangkapan milik nelayan lainnya. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Waktunya kita angkat jaringnya, teman. Untuk memudahkan para nelayan mengangkat jaring, biasanya mereka menggunakan alat katrol yang digerakkan oleh mesin seperti ini, teman. Soalnya jaring yang ditarik ini kan cukup panjang. Kalau dilakukan secara manual, pastinya bakal memakan waktu dan juga tenaga. Ayo, semangat, Paman!
layurnya. Beruntung sekali Otan bisa melihat kamu dari dekat, Sob. Ikan layur merupakan salah satu ikan dengan tubuh ramping dan panjang yang memiliki gigi tajam menyerupai gergaji. Ikan ini termasuk ke dalam famili Rachypteridae dan dapat ditemukan di seluruh perairan tropis hingga ke daerah subtropis. Ikan layur termasuk ke dalam salah satu ikan top predator yang ada di laut. Meskipun tubuhnya tidak terlalu besar, tapi rahang yang lebar dan giginya yang tajam dapat digunakan untuk menangkap mangsanya. Mereka biasa menangkap ikan kecil, cumi, plankton, dan hewan berukuran kecil lainnya. Penglihatannya juga sangat tajam, sehingga ia mampu memangsa ikan-ikan kecil. Orang Jepang biasa menjadikan ikan layur sebagai sashimi. Mereka percaya mengkonsumsi ikan layur secara rutin dapat meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah penyakit autoimun, dan dapat menguatkan tulang. Pantes aja permintaannya gak pernah turun ya. Ternyata si ikan layur ini banyak banget tuh manfaatnya. Lihat, kebetulan lagi ada yang bongkar muat kapal tuh. Wah, banyak sekali ya ikannya. Ikan hasil bongkaran ini nantinya akan langsung disetor ke pihak pelelangan ikan. Setelah itu, tempat pelelangan ikan akan langsung menjajakan ikan sesuai ukuran dan kualitasnya. Biasanya pelelangan akan dimulai setelah semua ikan hasil bongkaran sudah ditata rapi seperti ini. Di situ ikan, di sini ikan, kanan kiri ikan. Wah, di sekeliling Otan banyak ikan, Sob. Ikan yang banyak ini akan dilelang teman. Mulai dari ikan tongkol, tuna, layur, dan lain-lain. Yang gak ada di sini cuma ikan Fauzi aja. Maaf ya Om, Otan bercanda. Bercanda. Nah, proses lelang sudah dimulai tuh teman. Seru banget kan? Kalian jangan kaget ya mendengar harganya. Namanya juga tempat pelelangan ikan. Kalau harganya mahal, nggak mungkin masuk ke sini. Mulai dari harga Rp5.000 saja, kalian bisa mendapatkan beberapa ikan untuk dibawa pulang. Ikan yang dijual juga masih fresh from the sea loh. Semuanya dapat terlihat dari mata dan juga insangnya yang masih merah, sisiknya mengkilau, dan tekstur dagingnya juga masih bagus. Gak kebayang kalau ikan-ikan ini sudah masuk ke supermarket di kota. Harganya bisa berkali-kali lipat. Jadi heran kalau orang yang ikut lelang gak pernah sepi. Oh ya teman, orang yang datang untuk lelang ini juga kebanyakan adalah penjual ikan semua ya. Jadi hasil lelangan tersebut nantinya akan mereka bawa dan jual di sekitar tempat pelelangan ikan tersebut. Loh, kok gitu ya? Ya memang gitu Sob. Memang terdengar sedikit aneh sih, tapi kenyataannya memang seperti itu teman. Pedagang ini disebut bakul tetap. Ada juga pembeli kelas kakap yang hasil lelangannya akan dibawa dan dijual ke Jakarta. Nggak heran kalau tempat pelelangan ikan di Binduangen ini menjadi salah satu pasar ikan tersibuk yang ada di daerah Banten. Teman, Indonesia memang memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Tapi tetap harus diingat ya teman, hasil laut akan melimpah kalau ekosistemnya baik. Jadi boleh saja menangkap ikan, asalkan alat yang digunakan tetap ramah lingkungan ya. Otan yakin kok kita semua bisa hidup berdampingan. Orang kita semua saling membutuhkan. Betul apa betul?